Oke. Baik. Eh, Mas Imam, Oke. kita ketahui bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin. Nah, banyak dari laki-laki ketika kita mencari nafkah, bekerja di perusahaan, dan kita ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan tersebut. Tapi ketika kita berada di rumah, lupa dengan apa yang harus sewajarnya kita pimpin, yaitu adalah menjadi pemimpin di keluarga. Banyak orang yang tidak sadar tentang hal itu, dan juga banyak masalah-masalah terjadi ketika seorang pemimpin kurang dari perusahaannya mengurus pekerjaannya, dan hal itu diabaikan ketika sampai di rumah. Dan itu bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, menjadi pemimpin itu sebenarnya hal yang sudah mestinya dipahami oleh setiap orang, terutama yang beragama Islam. Karena setiap jiwa itu pemimpin. Nah, tetapi pemimpin di dalam Islam itu selain dia memang harus bertanggung jawab, dia harus mengerti bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu, bagi cowok-cowok ini ya harus betul-betul mempersiapkan diri dengan cara melatih diri dan mental menjadi orang yang disiplin, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab atas setiap tindakan, dan tentu saja punya empati. Nah, kalau kita berbicara apakah hal-hal seperti itu mudah dilakukan oleh banyak orang, ternyata tidak juga. Misalnya, seorang bisa saja dia jadi direktur, bisa saja dia jadi gubernur, tetapi apakah istri dan anaknya bisa dia ayomi dengan baik, bisa dia didik, dia arahkan dengan baik? Ini memang bukan perkara mudah. Tetapi, kalau kita melihat bahwa fakta-fakta banyak kemudian anak-anak orang yang berpengaruh, punya jabatan, tidak bisa dikendalikan, misalnya terjerat naudzubillah narkoba dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa ada kekosongan kepemimpinan yang diperlukan oleh keluarga dari seorang suami tapi tidak hadir. Nah, itu semua harus menjadi pelajaran terutama bagi yang jomblo-jomblo itu yang akan menikah. Karena pada akhirnya setiap manusia akan menikah ya. Nah, atau akan menikah pada akhirnya kan begitu. Lah, ini berarti menunjukkan bahwa setiap cowok ya harus betul-betul mempersiapkan diri. Itulah kenapa oleh Allah disebut demi masa sesungguhnya manusia itu rugi kecuali yang beriman amal soleh gitu. Artinya waktu itu betul-betul digunakan untuk meningkatkan kualitas diri secara kognitif, secara skill, leadership, komunikasi dan seterusnya yang memungkinkan kita seperti Al-Quran sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Lebih jauh, bagaimana kalau kemudian kita sudah menikah dan belum menyadari hal-hal yang mendasar ini? Ya, tidak ada kata terlambat. Detik ini juga mulai merancang agenda bagaimana bisa mengayomi keluarga itu. Tidak hanya pada aspek-aspek yang sifatnya materi, jasa dia, tetapi juga pada mentalitas keluarga itu sendiri. Misalnya kalau kita seorang suami menginginkan istri sholat tepat waktu, maka keteladanan yang tepat untuk itu. Artinya proses diri itu memang penting. Oleh karena itu waktu harus betul-betul dipersiapkan. Nah yang terakhir, kalau kita perhatikan kadangkala ada sebuah keluarga yang mungkin tidak terpandang secara sosial dalam konteks masyarakat. Tukang becak misalnya, dan seterusnya. Tetapi kadang kita menemukan satu fakta dan berita bahwa anaknya kemudian punya prestasi secara akademik, bahkan sampai lulus dokter, ada yang sampai doktor, dan itu memberikan sebuah keajaiban, kebahagiaan yang tidak terkira. Kenapa? Tukang becak yang mungkin referensi bacaannya terbatas,
bahkan dia pergaulannya juga sangat sederhana, tapi bisa melahirkan anak yang punya mentalitas seperti itu. Leadership bukan soal jabatan. Kepemimpinan bukan soal kedudukan, tetapi keteladanan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mungkin tukang becak itu tidak mengerti cara berpidato, tapi dia mengerti bagaimana membesarkan hati anak-anak dan istrinya. Sehingga dia tidak pesimis dengan realitas yang katakan hari ini serba kekurangan dan seterusnya. Berjalan saja. Dan hidup memang harus seperti itu. Nah, inilah mungkin yang bisa kita jadikan pelajaran. Seperti itu.